senior dan rekan-rekan semua di rumah sakit ataupun puskesmas yang saya hormati. Jadi mungkin menyambung pertanyaan tadi ya berkaitan dengan pemeriksaan fundus, terutama di masa pandemi ini, dan sebetulnya nanti kalau misalnya sudah lepas pandemi pun ini akan bisa terus digunakan. Di mana alat ini sebetulnya kalau kita sering gunakan di rumah sakit primer atau puskesmas biasanya menggunakan sistem ophthalmoscope direct ya, yang itu harus dekat sekali ke pasien. Nah, ini kami mencoba mengembangkan suatu alat yang menggunakan konsep atau cara kerja ophthalmoscope indirect, tetapi bisa lebih cepat dikuasai dan nanti hasil datanya bisa terekam dan bisa akan ada sistem yang akan mengenali atau menyimpulkan kelainan tersebut harus dirujuk atau masih bisa dievaluasi. Nah, ini gambarannya kurang lebih ya nanti. Jadi alat ini memerlukan suatu persiapan pasien di mana memang tetap harus dilakukan pelebaran pupil pada pemeriksaan nanti, sehingga diharapkan semakin lebar pupil akan semakin baik. Lalu yang kedua, posisi pasien bisa ada 2 jenis, bisa sambil tiduran. Kalau kita lihat gambar ini ilustrasi gambaran alatnya ya, yang kita kembangkan, nanti akan saya jelaskan lagi di belakang. Pasien bisa diposisikan dengan posisi tiduran, lalu pasien diminta untuk melihat lurus ke depan, dan alat kita posisikan sedemikian rupa, sehingga kita bisa mendapatkan image atau gambar fundus dari pasien tersebut. Ini contoh juga pasien dengan posisi duduk, tetapi kepalanya diharapkan ada sandarannya, sehingga pasien tidak lalu terus mundur ke belakang ya. Sama dengan posisi cara tadi yang tiduran ya, nanti dengan alat ini yang kami kembangkan dan menggunakan smartphone. Smartphone-nya juga nanti akan kami deskripsikan alat smartphone apa saja yang bisa, tapi sebisa mungkin semua smartphone bisa menggunakan alat ini. Nah, ini alat yang kami kembangkan adalah suatu adaptor ya, jadi smartphone bisa diletakkan atau ditempelkan di alat ini, dan di depan ini ada suatu wadah atau tempat yang akan dimasukkan lensa yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan funduskopi yang indirect. Nah, dengan sistem ini diharapkan akan memudahkan screening atau diagnosis para dokter umum sekalian ada di perifer atau mungkin non dokter ya, jadi tenaga kesehatan lain yang bisa melakukan pemeriksaan ini. Ini lebih detailnya. Jadi di alat ini suatu wadah yang nanti lensa tersebut dimasukkan ke sini lalu diputer ya, sehingga nanti bisa kencang. Dan ini suatu sistem yang adjustable, jadi panjang pendeknya bisa diatur dan posisi lensa ini bisa diubah jam berapa sesuai dengan posisi posisi kamera yang ada di handphone. Kita ketahui biasanya di smartphone itu ada yang kameranya di tengah ya, dan ada juga yang kameranya di pojok mungkin ya, nanti bisa disesuaikan sesuai posisi kameranya. Ini kalau sudah terpasang posisi seperti ini, sehingga handphone nanti bisa dijepitkan di sini posisinya. Ini ada pengendornya ya, nanti kalau handphonenya sudah masuk ke sini bisa dikencangkan lagi di sini. Ini ada pemutar untuk mengadjust jaraknya, tapi biasanya nanti kami akan setting jarak berapa senti yang ideal untuk melakukan pemeriksaan. Ya, ini contoh lebih detail lagi, ini posisi tempat handphonenya. Bisa kita fiksasi tergantung, sehingga ini bisa dipasang di berbagai posisi di handphone. Jadi bisa saja nanti kalau kameranya ternyata ada di tengah, sehingga nanti tidak bisa dipasang di bagian atas di handphone, ini bisa diletakkan di bagian tengah. Jadi tidak menutupi kameranya, atau handphone yang ada tombol di tepi-tepinya, di samping-sampingnya. Nah, ini bisa disesuaikan, diposisikan di daerah yang tidak ada tombolnya. Nah, ini langkah berikutnya kalau tadi sudah dipasang, dilakukan pengaturan di kamera. Jadi biasanya akan di-setting di mode video atau mode kamera. Lalu flash-nya dibuat flash on. Kalau di video biasanya flash-nya akan jalan terus ya. Tapi kalau yang kamera mungkin nanti biasanya idealnya tetap flash-nya jalan terus ya, supaya nanti ada cahaya yang bisa masuk ke mata pasien sehingga kita bisa melihat detail gambarnya. Diatur zoom-nya sehingga karena ini lensanya posisinya agak jauh dari kamera, biasanya tetap di zoom in supaya gambarnya bisa full di layar handphonenya.
Ini contoh penggunaannya ya, tangan kanan memegang handphonenya, lalu tangan kiri memfiksasi mengatur jarak antara kepala dengan lensa. Sehingga ini kita memang sifatnya seperti mencari-cari sudut yang tepat. Jadi tidak lalu terus sekali ambil gambar langsung dapat biasanya. Jadi kita mencari sudut yang tepat sehingga gambarnya bisa optimal. Ini contohnya saat dilakukan pemeriksaan nanti ini kalau kita lihat di kamera ini kan masih zoom out ya, sehingga nanti diharapkan bisa zoom in sehingga bisa kelihatan gambar retina yang ada di mata pasien. Itu, nah ini contohnya yang sudah bisa terlihat ya dengan alat ini. Cukup detail sebetulnya, cuman gambarnya memang terbalik karena menggunakan sistem indirect ya. Jadi misalnya ini mata kiri pasien ya, ini terlihatnya seperti mata kanan karena posisi papilnya akan berada di seberang. Lalu bagian atas juga akan ada di bawah, bagian bawah akan ada di atas. Cuma nanti alat ini juga akan kami sertakan suatu software untuk bisa mengenali kelainan-kelainan yang walaupun posisinya terbalik ini tetap bisa dianalisis. Contoh lain misalnya ini yang retinopati diabetika ya, contohnya seperti tadi dijelaskan Dr. Firman, ada tanda-tanda khas kelainan retina yang muncul pada DM ya, seperti misalnya perdarahan, lalu ada eksudat ya, mungkin nanti dengan alat ini cukup detail sebetulnya cukup bisa melihat. Cuman masalahnya memang nanti ada kasus-kasus tertentu yang lensanya misalnya ada kataraknya itu mungkin agak sedikit mengganggu, tapi pada dasarnya nanti bisa kita usahakan. Ini contoh videonya, ini agak ketarik nih. Jadi paling tidak kita bisa melihat gambar cukup detail ya. Nah, selain alat tadi, kami juga mengembangkan aplikasinya. Jadi nanti sejauh ini masih berbasis Android ya, sehingga memang nanti awal-awal kita akan uji coba pada pasien yang pada handphone yang beroperasi sistemnya Android ya. Ini contoh user interface-nya. Jadi nanti pemeriksa bisa melakukan login ya, email dan passwordnya. Setelah login akan tercatat dokter siapa yang melakukan pemeriksaan, lalu nanti bisa meregistrasi pasien. Apakah sudah terdaftar atau belum? Karena harapannya juga nanti pasien yang sudah pernah terperiksa, kalau misalnya dia periksa ulang atau follow up, itu datanya masih ada di aplikasi ini, sehingga kita bisa melihat perkembangan penyakitnya, progresif penyakitnya. Tapi kalau masih baru, kita registrasi pasien, bisa menggunakan nanti nomor KTP atau nomor BPJS atau nama pasien. Ya. Bisa di-search juga, lalu kita masukkan nama, NIK, nomor BPJS, lalu tanggal lahir, jenis kelaminnya. Ya, ini contohnya pasiennya namanya Idayu. Lalu setelah itu dilakukan proses capture seperti tadi yang dijelaskan di awal ya. Setelah dilakukan capture, akan muncul, jadi foto akan muncul di sini ya. Lalu nanti tempatnya di mana, tanggal pemeriksaannya bisa dilengkapi. Nah, nanti sebetulnya akan muncul diagnosisnya secara langsung ya. Jadi foto ini, software ini akan mendeteksi kelainan-kelainan yang ada sehingga bisa menyimpulkan, oke ini diagnosisnya apa, lalu putusannya dirujuk atau tidak perlu dirujuk. Nanti akan muncul di situ secara otomatis. Memang ini masih fase pengembangan sehingga masih dalam proses validasi, tapi harapan kami nanti ke depan software ini cukup ideal ya untuk bisa melakukan penyimpulan ya, diagnosisnya apa dan perlu dirujuk atau tidak perlu dirujuk. Nanti biasanya terus disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara umum ya, ini sebagai sensitisasi atau pengenalan saja bahwa nanti ke depan kami tim di UGM ini akan menyebarkan alat ini ke rekan-rekan di puskesmas. Entah nanti ada yang sistemnya kami datang membawa alat ini dan langsung dilakukan di situ, dilakukan pendampingan, atau seperti ada pelatihan alat tersebut dan teman-teman semua bisa melakukan secara mandiri. Baru nanti kami follow up di belakang. Seperti apa kemudahan alat ini, lalu tingkat sensitivitas dan spesifitasnya, artinya valid atau tidaknya, sehingga nanti kami harapkan memang setelah rekan-rekan semua ini terlibat dalam proses validasi ini, jika hasilnya baik tentu akan lebih banyak digunakan rekan-rekan lain di